Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ananda salih dan salihah. Hari ini kita bertemu lagi. Insyaallah kita akan belajar pelajaran IPA. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ananda salih dan salihah, hari ini insyaallah kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, sebelum kita belajar, kita beristighfar dulu ya, agar kita lebih mudah menerima ilmu. Kita baca sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, tenang ya rasanya ya, setelah beristighfar insyaallah Allah mudahkan kita menerima pelajaran hari ini. Baik, ananda salih dan salihah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita buka Al-Quran. Kita buka surah An-Nahl. Tahu ya surah An-Nahl semuanya? Yang artinya, ya udah hafal artinya lebah ya. Surah An-Nahl ayat 43. Silahkan buka Al-Qurannya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami mengutus seseorang sebelum engkau Muhammad, melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahli kitab apabila kamu tidak mengetahui pengetahuan. Nah, ananda sholih dan sholihah, asbabun nuzul surat ini, kenapa ayat ini diturunkan Allah, surat An-Nahl ayat 43 ini. Pada suatu hari kaum kafir Quraisy itu tidak mengakui Rasulullah itu sebagai nabi. Mereka berkata, kenapa Allah cuma mengutus laki-laki biasa, manusia biasa? Nabi Muhammad kan manusia biasa. Nah, mereka maunya Allah itu menurunkan Rasul itu dari malaikat, misalnya yang bisa terbang, yang bisa tahu hal gaib, seperti itu. Mereka tidak mau laki-laki biasa yang harus mereka percayai sebagai Rasul. Dengan turunnya ayat ini Allah menegaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya adalah manusia biasa. Artinya mereka bukan malaikat, bukan makhluk yang bisa terbang, atau bukan makhluk yang tidak terlihat, tapi mereka adalah manusia biasa. Dan Allah merintahkan kaum Quraisy, semua manusia untuk bertanya apa yang mereka tidak ketahui, yang belum ada ilmu, silahkan bertanya. Jangan asal misalnya seperti kaum Quraisy asal berbicara. Mereka menginginkan Rasul ini seorang malaikat. Mereka tidak bertanya kepada ahli kitab sebelumnya, Rasul itu seperti apa. Ternyata Rasul itu manusia biasa semuanya ya. Baik, ananda sholih dan sholihah, dengan belajar Al-Quran Hadis hari ini yang judulnya menuntut ilmu dan berani bertanya, Ustazah mengharapkan agar ananda Ustazah itu menjadi manusia-manusia yang gemar menuntut ilmu serta berani bertanya sehingga menjadi tahu. Baik, ananda sholih dan sholihah. Ananda sholih dan sholihah, sangat banyak sekali hadis Rasulullah, perkataan-perkataan Nabi yang mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya kita akan pelajari hari ini ya. Tolabul ilmi, dulu jamaatan, coba kita
sama-sama ya. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi, menuntut ilmu. Faridatun. Faridatun. Faridatun artinya wajib. Tolabul ilmi faridatun ala artinya atas. Kulli muslimin. Kulli muslimin, setiap muslim. Kita ulang sama-sama. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, udah bisa kira-kira ya? Ya, kita baca sama-sama sekali lagi. Tolabul ilmi, menuntut ilmu. Faridatun, wajib. Ala, atas kulli muslimin, setiap muslim. Baik, Ananda salih dan salihah. Nah, itu tadi salah satu hadis tentang menuntut ilmu. Di sini Rasulullah menegaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib atas siapa? Ya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Bukan atas orang laki-laki saja yang diwajibkan menuntut ilmu, bukan orang perempuan saja, tetapi wajib laki-laki, wajib perempuan, wajib anak-anak seperti Ananda semua. Nah, wajib juga bagi orang tua sampai kita mati, kita meninggal, baru kita tidak menuntut ilmu lagi. Artinya menuntut ilmu itu memang diperintahkan dalam agama kita. Setiap hari kita pergi sekolah, itu salah satu cara menuntut ilmu. Nanti menuntut ilmu kita, sekolah kita banyak sekali pahalanya. Karena kita bukan, kenapa kita sekolah? Karena disuruh umi misalnya, atau karena disuruh pemerintah. Bukan itu saja, ternyata menuntut ilmu itu diwajibkan Allah. Disampaikan Nabi juga melalui sabda-sabda Rasulullah. Ananda salih dan salihah, menuntut ilmu itu banyak caranya. Bisa dengan melihat. Misalnya kita melihat bunga, kenapa ya bunga ini bisa mekar, kemudian dia bisa layu. Nah, itu melihat. Kemudian memperhatikan sama ya. Bisa juga dengan mendengar. Misalnya seperti sekarang menonton video ustazah bisa dengan melihat. Artinya banyak jalan untuk menuntut ilmu. Bisa mendengar, melihat, memperhatikan, juga bisa dengan bertanya. Makanya sesuai dengan judul kita hari ini, berani bertanya. Baik, Ananda ustazah semuanya, dalam agama kita sebagai seorang muslim, kita yang pertama diperintahkan untuk menuntut ilmu sebagai sarana kita mendapatkan ilmu. Nah, cara selanjutnya untuk mendapatkan ilmu selain belajar adalah berani bertanya. Kita bertanya kepada siapa? Kepada orang yang punya pengetahuan lebih dari kita. Misalnya bertanya kepada, kalau di sekolah, kepada ustazah, kepada bapak ibu guru. Kemudian di rumah bisa bertanya kepada abi umi, ayah bunda, semuanya. Bertanya kepada orang yang lebih tua tentang ilmu apa saja yang kita belum paham. Boleh bertanya kepada kakak kita. Nanti adik kita seperti itu juga, adik kita bertanya kepada kita. Artinya kita harus berani bertanya kepada orang yang lebih paham. Jangan kita mereka-reka sendiri jawabannya. Nah, kita harus berani bertanya sesuai dengan perintah Allah. Allah merintahkan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan lebih. Nah, Ananda salih dan salihah, demikian materi kita hari ini. Tugas Ananda di rumah, ada dua tugas dari ustazah untuk pelajaran ini. Yang pertama, tugasnya Ananda menghafal hadis menuntut ilmu. Hadis yang mana? Hadis yang tadi kita pelajari. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekalian dengan artinya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Ananda mempraktikkan sikap berani bertanya. Nah, Ananda boleh mengajukan satu pertanyaan kepada abi umi. Ya, satu pertanyaan ya. Nanti rekaman pertanyaannya direkam saja. Misalnya rekamannya seperti ini. Ustazah, tadi kakak atau abang bertanya kepada umi
kenapa virus corona itu bisa menyebar di udara, misalnya seperti itu. Atau Abi Umi, kenapa sama ada virus corona kita tidak bisa sekolah? Boleh. Atau boleh pertanyaan lain, boleh misalnya, kenapa ya air hujan itu rasanya agak-agak asin misalnya ya? Atau kenapa air laut itu asin? Boleh satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu direkam dan sekalian dengan jawabannya. Ustazah, tadi kakak bertanya kenapa air laut itu asin. Kata Umi, air laut asin karena ini, karena ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tugasnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, menghafal hadis, menuntut ilmu. Yang kedua, mempraktekkan sikap berani bertanya. Nah, demikian Ananda Solih dan Solihah. Dengan pembelajaran hari ini, Ustazah mengharapkan Ananda Ustazah menjadi orang yang gemar menuntut ilmu. Karena gemar menuntut ilmu diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah. Ananda Solih dan Solihah, dengan mempelajari materi kita hari ini tentang menuntut ilmu dan berani bertanya, semoga Ananda Ustazah semuanya menjadi anak-anak muslim yang gemar menuntut ilmu, juga tidak malu dan tidak takut untuk bertanya hal yang tidak diketahui. Kemudian semoga dengan belajar ini dan Ananda Solih dan Solihah semua, orang yang gemar menuntut ilmu ini insya Allah akan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, artinya dia menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Masya Allah, orang menuntut ilmu Allah janjikan surga. Karena jalan menuntut ilmu Allah ibaratkan adalah Allah janjikan sebagai jalan menuju surga. Baik, Ananda Solih dan Solihah, demikian pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.